Halo. Ketemu lagi bersama Bunda Safitri dalam pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Salam olahraga. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat selalu? Sudah olahraga apa aja hari ini? Semoga selalu tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, yuk kita simak video pembelajaran kali ini ya tentang permainan bulu tangkis. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai permainan bulu tangkis. Nah, simak pembelajaran hari ini ya. Nah, sebelum ke materi, coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Apakah anak-anak mengenalnya? Atau anak-anak pernah melihatnya di salah satu televisi atau di surat kabar? Nah, ini ada gambar pertama dan gambar kedua. Bunda beri clue ya. Kedua atlet ini merupakan atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia yang merupakan atlet senior atau atlet legend bulu tangkis dan juga atlet yang sering membanggakan nama baik Indonesia dalam cabang olahraga bulu tangkis. Ada yang sudah pernah mengenalnya atau ada yang sudah pernah tahu namanya siapa aja? Ya, betul sekali. Untuk atlet yang pertama atau yang laki-laki itu namanya adalah Taufik Hidayat. Pernah dengar? Ya. Yang kedua, yang perempuan itu merupakan atlet kebanggaan Indonesia juga, yaitu Susi Susanti. Nah, di gambar berikut ini gambar ketika Susi Susanti masih muda ya. Nah, kedua atlet ini merupakan atlet kebanggaan Indonesia pada masanya ya, karena kedua atlet ini sudah gantung raket atau sudah pensiun dalam olahraga bulu tangkis. Nah, mungkin anak-anak kalau belum tahu silahkan nanti untuk menambah wawasan silahkan cari di internet siapa sih Taufik Hidayat itu, apa aja kejuaraan-kejuaraan yang pernah diikuti. Lalu Susi Susanti juga siapa sih dia atau siapa sih beliau, kejuaraan-kejuaraan apa aja yang pernah Susi Susanti ikuti. Nah, kalau ini mungkin anak-anak sudah kenal ya atlet-atlet berikut. Ya, mereka ini adalah atlet-atlet yang lagi hits saat ini ya. Ada Tantowi Yahya dan Liliana Natsir yang merupakan atlet bulu tangkis, merupakan atlet ganda campuran ya. Liliana dan Tantowi ini juga atlet kebanggaan Indonesia. Nah, ada gambar yang kedua itu ada, ayo siapa yang pernah tahu atau mungkin anak-anak sudah tahu ya. Nah, gambar yang kedua itu ada, ini panggilannya kalau di kalangan anak muda itu Jojo ya. Ada Jonathan Christie ya, ini salah satu atlet bulu tangkis Indonesia. Yang kedua ada Ginting ya, juga merupakan atlet bulu tangkis Indonesia saat ini yang masih berkiprah dalam ajang olahraga bulu tangkis dan masih aktif sampai saat ini. Nah, itu tadi kita mengenal sebentar atlet-atlet Indonesia, atlet bulu tangkis yang menjadi kebanggaan Indonesia sampai saat ini. Nah, sekarang kita mengenal dulu sejarah permainan bulu tangkis. Jadi permainan bulu tangkis itu juga ada sejarahnya, ada filosofinya, ada asal-usulnya. Nah, jadi permainan bulu tangkis itu sudah berkembang sejak 200 tahun lalu di Mesir kuno pada zaman pertengahan di Inggris ya. Nah, permainan bulu tangkis ini mulai dimainkan dan dikenal dengan permainan battledores atau shuttlecock ya, namanya dulu itu ya, battledores atau shuttlecock. Nah, raket yang digunakan pada saat itu terbuat dari tongkat atau dayung, belum alatnya belum seperti saat ini raket ya, masih menggunakan tongkat ataupun dayung. Olahraga bulu tangkis ditemukan oleh petugas tentara yaitu namanya Britannia di Hun. Nggak ulangi, petugas tentara
ya yang menemukan olahraga bulu tangkis namanya Britannia Dipun. Nah, Britannia Dipun ini sebelumnya dikenal dengan nama Punared dari India, ya. Nah, saat ini permainan bulu tangkis di tingkat internasional dinaungi oleh organisasi bulu tangkis dunia yang bernama BWF, kepanjangan dari Badminton World Federation. Nah, sementara di tingkat nasional, organisasi yang menaungi bulu tangkis di Indonesia dinamakan dengan PBSI. Ya. Apa sih PBSI itu? Jadi PBSI itu Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. PBSI merupakan induk organisasi bulu tangkis Indonesia, ya. Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki PBSI tingkat daerah. Nah, organisasi PBSI sendiri dibentuk pada tanggal 5 Mei tahun 1951. Kemudian pada tahun 1953, PBSI resmi menjadi anggota BWF. Nah, sejak bergabung dengan anggota BWF, Indonesia berhak mengikuti kejuaraan-kejuaraan tingkat dunia, khususnya di tingkat internasional dan nasional. Nah, banyak pebulu tangkis Indonesia yang berhasil menjadi juara di kejuaraan level dunia. Nah, berikut nih beberapa atlet bulu tangkis Indonesia yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di pertandingan bulu tangkis internasional. Ada Rudy Hartono, mungkin kalau ingin lihat wajahnya silakan searching di internet ya. Lalu Lim Swee King, ada Alan Budi Kusuma, ada Icuk Sugiarto, Ivan Ali, Susi Susanti, dan masih banyak nama atlet lainnya yang mengharumkan dan membanggakan Indonesia. Nah, Bunda sedikit cerita tentang Rudy Hartono yang merupakan atlet bulu tangkis Indonesia, ya. Kalau ingin lihat wajahnya silahkan juga searching di internet. Nah, jadi Rudy Hartono ini merupakan pemain bulu tangkis legendaris Indonesia, ya. Ia lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 18 Agustus 1949. Salah satu prestasinya yang melegenda di dunia pembulu tangkis Indonesia adalah memenangkan kejuaraan All England selama 8 kali pada tahun 1960-an dan 1970-an dan kejuaraan dunia pada tahun 1980-an. Wah, keren sekali ya. Rudy Hartono merupakan atlet bulu tangkis legendaris Indonesia. Nah, itu tadi sejarah permainan bulu tangkis. Nah, selanjutnya kita akan mengenal gerak dasar pada permainan bulu tangkis, ya. Agar dapat memainkan permainan bulu tangkis atau badminton dengan baik, keterampilan dasar permainan bulu tangkis harus dikuasai dengan baik pula, ya. Keterampilan dasar tersebut berkaitan dengan cara bagaimana memegang raket yang tepat, ya. Keterampilan memukul dan mengembalikan kok atau shuttlecock, melakukan servis, melakukan pukulan-pukulan yang terdapat dalam permainan bulu tangkis. Permainan bulu tangkis termasuk dalam permainan bola kecil, ya. Permainan bulu tangkis adalah salah satu olahraga raket yang dimainkan oleh dua orang untuk permainan tunggal atau dua pasangan untuk permainan ganda yang saling berlawanan. Nah, olahraga ini mirip dengan tenis, yaitu menggunakan raket dan kok atau shuttlecock sebagai peralatan utamanya. Nah, jika anak-anak ingin menjadi pemain bulu tangkis yang baik dan hebat, berikut ini nih ada gerakan-gerakan dasar permainan bulu tangkis yang harus anak-anak pelajari dengan tekun, disiplin, dan rajin serta tidak mudah putus asa. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara memegang raket bulu tangkis. Jadi cara memegang raket bulu tangkis itu tidak hanya memegang saja, tetapi perlu ada teknik atau caranya, ya. Jadi cara memegang raket bulu tangkis itu ada dua, ya. Yang pertama itu forehand namanya. Yang kedua itu ada backhand, ya. Bunda ulangi.
Jadi, cara memegang raket bulu tangkis itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu memegang raket secara forehand, yang kedua memegang raket secara backhand. Nah, lalu bagaimana sih cara memegang raket dengan forehand? Ya. Jadi, sebenarnya cara memegang raket dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi oleh pemain. Bisa jadi nih terjadi pemain harus memegang raket dengan cara forehand, namun beberapa detik kemudian harus mengubah pegangannya menjadi pegangan backhand. Nah, sekarang kita akan melanjutkan atau mengetahui bagaimana cara memegang raket dengan cara forehand. Nah, langkah yang pertama yang harus anak-anak lakukan yaitu gunakan tangan kanan atau kiri untuk memegang raket. Ya, bisa menggunakan tangan kanan atau kiri. Yang kedua, posisi kepala raket menyamping. Ya, menyamping kepala raket. Yang ketiga, pegang pada hand grip raket seperti ketika sedang menjabat tangan. Hand grip itu yang paling bawah. Kemudian, jarak ibu jari dan jari telunjuk seperti huruf V. V ya, huruf V. Adapun posisi jari kelingking, tengah, dan jari manis menggenggam raket. Perhatikan gambar di sampingnya. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui cara memegang raket dengan cara forehand, sekarang kita mengetahui memegang raket cara backhand. Bagaimana sih caranya? Nah, yang pertama yang harus anak-anak lakukan yaitu gunakan tangan kanan atau kiri untuk memegang raket. Ya, sesuai kenyamanan anak-anak bisa menggunakan tangan kanan ataupun kiri. Yang kedua, posisi kepala raket menyamping, sama kayak forehand. Yang ketiga, pegang pada hand grip raket seperti ketika sedang menjabat tangan, sama ya, ini masih kayak forehand. Nah, bedanya di langkah keempat atau cara keempat ya. Jarak ibu jari dan jari telunjuk seperti huruf V, dan pada posisi ini ibu jari agak digeser mendekati jari telunjuk. Adapun posisi jari kelingking, tengah, dan jari manis itu memegang raket. Nah, jadi itu langkah-langkah atau bagaimana cara memegang raket secara forehand dan backhand. Nah, tugasnya anak-anak sekarang yaitu silahkan mempraktikkan cara memegang raket bulu tangkis, bisa memegang secara forehand ataupun backhand, tetapi lebih baik praktikkan dengan 2 cara yaitu forehand dan backhand. Jangan lupa rekam video saat mempraktekkan, kemudian kirim ke link pembelajaran. Ya, video pembelajaran hari ini udah selesai, berarti usai sudah pembelajaran PJOK kali ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa selalu makan makanan yang sehat, selalu makan makanan yang bergizi, minum air putih minimal 8 gelas sehari. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.